dalam kondisi terbaik, terbaik di perasaan, terbaik di pikiran, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, sehingga bermodal hal terbaik itu, apapun yang kita lalui pada kajian subuh kita kali ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, hingga harapan kedua, seluruh kebaikan itu terus tumbuh, subur, berkembang, bercabang, berkesinambungan dalam hidup kita. Hingga ujungnya mudah-mudahan kita pulang menghadap Allah dalam keadaan terbaik pula. Ibu Bapak, insya Allah topik yang ingin saya sajikan pagi hari ini sudah tidak aneh nampaknya buat Ibu dan Bapak, hidup indah dengan istiqomah. Nanti insya Allah kita pun akan mendengarkan tausiah dari Ibu Empet lah nanti setelah saya bil barakah demi keberkahan kita semua. Juga Ui kita ingin mendengarkan. Ibu dan Bapak sekalian, hidup indah dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Hud ayat 112 berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Fastaqim, maka istiqomahlah kalian, kata Allah, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang yang telah bertobat beserta kamu. Ini diawali dengan perintah fastaqim, istiqomahlah. Ya. Namanya amar atau perintah itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Satu perintah yang datang dari atasan kepada bawahan yang menuntut segera untuk dilaksanakan. Jadi Allah merintah kita untuk segera melaksanakan istiqomah. Pertanyaannya dengan siapakah ya perintah istiqomah itu Allah perintahkan ya wa man taba ma'aka beserta orang-orang yang telah bertobat gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, indikasi dari seseorang yang tobatnya nasuha, tobatnya diterima oleh Allah bila hari ini kita istiqomah. Sebab ternyata kata sebagian para ulama di antara indikasi taubat yang diterima itu satu ada yang disebut dengan tasdik, membenarkan bahwa dosa yang pernah kita perbuat itu adalah dosa. Setelah tasdik nanti ada i'tiraf. Jadi mengakui bahwa dosa yang kita perbuat adalah dosa. Setelah itu ada inabah, yakni ada hasrat kita untuk terus kembali kepada Allah. Berikutnya ada awab. Awab itu berposisi pada kebaikan. Dan terminal yang kelima dari taubat itu adalah istiqomah. Jadi bila ada pertanyaan, apakah taubat saya diterima oleh Allah? Di antara indikasinya kita bisa melihat bila kita hari ini beristiqomah, maka tanda taubat kita diterima. Lalu kata Allah pada ayat ini, wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sebab apapun yang namanya melampaui batas, ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi apapun dalam hidup kita. Dengan melampaui batas, kita akan hilang istiqomah. Dengan melampaui batas akan gugur tobatan nasuha kita. Ya, kenapa? Innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Ya, Allah tuh Maha tahu apa yang kita kerjakan sebab satu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, yang kedua, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Kemana saja dan di mana saja berada, Allah itu menyertai kita. Bahkan Allah itu mengetahui setiap ya'lamu ma fi sudurikum, ya'lamu ma fi qulubikum. Setiap rencana jelek yang kita sembunyikan di dalam dada kita, Allah itu tahu. Ya, belum lagi Allah punya 2 kamera basariyahnya, punya 2 CCTV-nya, malaikat raqib dan atid yang akan merekam setiap jejak yang kita perbuat.
Jadi Ibu dan Bapak, pada ayat yang pertama, istiqomah itu sesuatu yang diperintah oleh Allah kepada kita, kepada Rasul kita Nabi Muhammad, dan kepada orang-orang yang telah menyatakan bertobat kepada Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak, tentu saja apapun yang Allah perintahkan kepada kita, selalu saja ada padilah, selalu saja ada keutamaan. Nah, kita lihat misalnya sekarang, kenapa Allah merintah kita istiqomah? Sudah populer saya kira ayatnya, innalladzina, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Rabbku itu adalah Allah. Tuhanku itu adalah Allah. Ilahku itu adalah Allah. Malikku itu adalah Allah. Summastaqamu, kemudian kita istiqomah. Istiqomah beriman pada Allah, istiqomah bertakwa pada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah mengabdi kepada Allah, maka sesaat menjelang kematiannya, di mana saat itu begitu menakutkan, karena kullu nafsin da'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Rasa kematian itu ada dua, wan naji'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyitati nasta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi sesaat menjelang kematian nanti kita dihadapkan pada rasa takut. Takut kenapa? Ibu dan Bapak sekalian, karena memang orang yang mati akan merasakan, yang bernyawa akan merasakan kematian. Sementara rasa kematian, tempo lalu kita kaji, ada dua rasa itu. Ada yang dicabut nyawa dengan keras, hingga merasakan sakit yang luar biasa, sakaratul mautnya menjadi sesuatu yang menyakitkan, tapi ada juga yang dicabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, sesaat menjelang kematian bagi orang yang beriman dan istiqomah kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun pada orang yang istiqomah itu malaikat seraya berbisik, alla takhafu, janganlah kalian takut dengan kematian itu, wala tahzanu, janganlah kalian sedih dengan kematian itu. Kenapa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena Allah telah memberikan kabar gembira kepada kalian, yakni surga sebagaimana Allah telah janjikan kepada kalian. Jadi Ibu dan Bapak, kalau hari ini Ibu dan Bapak jadi orang yang istiqomah, maka sesaat menjelang kematian akan turun para malaikat yang berbisik kepada kita untuk tidak takut dan tidak sedih, karena Allah memberikan kabar gembira surga bagi kita semua. Kemudian yang kedua, dalam lanjutan ayat itu, yang semakin memperkokoh keutamaan orang yang istiqamah, kata Allah, nahnu auliyaukum, kami, yakni Allah dan para malaikat, auliyaukum, akan menjadi pelindung-pelindung orang yang istiqomah. Ini Allah sudah menyatakan ya, sudah menyatakan, sudah memberikan informasi, meyakinkan dalam ayat ini, bila ibu dan bapak, para sepuh bini sepuh semua yang saya cintai dengan sepenuh hati, hari ini istiqomah, lalu Allah dan malaikat akan menjadi pelindung kehidupan kita. Pelindung di mana? Fil hayati dunia, dalam keseluruhan kehidupan dunia. Tidak hanya itu, wa fil akhirati, dan dalam keseluruhan hidup kita di akhirat. Luar biasa, Ibu dan Bapak sekalian, tidak ada kebahagiaan melampaui diberikannya perlindungan oleh Allah kepada kita dalam hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Bahkan tidak hanya itu, walahum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam kehidupan dunia itu, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi bagi orang yang istiqomah dalam hidup di dunianya, akan Allah kabulkan apa yang diinginkan dan akan Allah penuhi apa yang kita pinta.
Subhanallah, luar biasa. Ibu dan Bapak, itu janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Lalu kita lanjut berikutnya, apakah istiqomah itu? Ibu dan Bapak, mohon maaf, kemarin di grup pembimbing Khalifah kita berdebat cukup sengit yang dipantik oleh profesor kita, Prof. Robi, yang menyatakan bahwa topik yang saya sampaikan, hidup indah dengan istiqomah, ini sangat berbahaya. Kami kaget, di mana letak berbahayanya? Ternyata Prof. Robi memahami bahwa istiqomah itu salah seorang ibu-ibu cantik yang jadi tetangga Pak Robi, dan juga nama salah seorang mahasiswi cantik di zaman Pak Robi. Jadi hidup indah dengan ibu istiqomah atau hidup indah dengan neng istiqomah itu bahaya. Karena Prof. Robi memahami istiqomahnya nama ibu-ibu yang cantik. Oke, sekedar kelakar saja. Ibu dan Bapak, Imam Nawawi memaknai istiqomah itu sebagai keteguhan hati. Jadi istiqomah bermula dari teguhnya hati. Kenapa hati harus teguh? Sebab hati itu qalb. Qalb itu bolak-balik, labil. Maka Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, teguhkanlah hati kami ala dinika pada agamamu, wa ala ta'atika pada ketaatan kepadamu. Jadi yang pertama, istiqomah itu dimulai dengan keteguhan hati. Untuk apa keteguhan hati itu dibutuhkan? Untuk mudawamah, untuk kontinuitas. Kontinu dalam apa? Dalam beribadah dan taat kepada Allah. Jadi kata Imam Nawawi, tidak ada istiqomah kalau hilangnya keteguhan hati. Sebab titik awal untuk istiqomah adanya hati yang teguh dalam tauhid kepada Allah, hati yang teguh dalam iman kepada Allah, hati yang teguh dalam yakin kepada Allah, hati yang teguh dalam bertakwa kepada Allah. Dari keteguhan hati itu nanti akan berdiri tegak seluruh potensi diri kita, potensi pikir, potensi rasa, kemudian potensi psikomotorik atau al-jawari. Untuk apa? Mudawamah. Mudawamah itu artinya apa? Kontinuitas, ya, terus menerus dalam beribadah dan taat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, saya pun ingin mengutip apa istiqomah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau bahwa istiqomah itu ada beberapa unsur. Satu, teguhnya pikiran dan hati. Ya, kalau tadi Imam Nawawi teguhnya hati, tapi kalau menurut Ibnu Rajab bukan sekedar hati, tapi potensi pikir kita juga harus teguh. Ya, hati kita harus teguh. Inilah yang menjadi indikasi ulul albab. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab itu adalah orang yang potensi pikirnya hidup dengan tafakur, mengoperasionalkan potensi pikirnya untuk mengkaji segala realitas yang ada dan yang mungkin ada sebagai objek pikir, dan hatinya hidup dengan tazakur atau dzikir kepada Allah. Nah, kolaborasi sinergis antara tafakur dengan tazakur, Ibu, itu menjadi unsur pertama untuk tegaknya istiqomah kita. Jadi istiqomah diawali dengan teguhnya pikiran dan diawali dengan teguhnya hati dalam bertauhid kepada Allah. Sama yang kedua, mudawamahnya lisan. Jadi potensi al-jawarih kita yang pertama, lisan, harus mudawamah, harus continue. Dalam apa? Mengagungkan Allah. Baik dalam zikir, dalam tilawah, dalam tarbiyah, dalam muamalah, dalam dakwah. Seluruh dinamika dan aktivitas sosial kita itu harus istiqomah atau harus mudawamah, itu lisan kita dalam mengagungkan Allah. Di meja kerja, lisan kita mengagungkan Allah.
Kemudian dalam aktivitas lainnya, lisan kita agungkan Allah. Saat kita ngajar, kita agungkan Allah. Saat kita bermuamalah, kita agungkan Allah. Saat berdakwah, kita agungkan Allah. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada konsistensi perilaku yang berjalan pada jalan yang lurus. Konsistensi perilaku untuk on the track pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Jalan siapa orang yang diyakinkan diberikan nikmat itu? Kata Allah dalam Al-Quran, minan nabiyyin, jalan para nabi, siddiqin, jalan orang-orang jujur, suhada, jalan para pahlawan yang mati syahid, solihin, dan jalan orang-orang yang soleh. Jadi istiqomah itu adalah adanya konsistensi perilaku kita untuk on the track berjalan pada jalan para nabi, jalan orang-orang jujur, jalan para pahlawan yang mati syahid, dan jalan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dua pendapat yang saya kutip dari dua ulama ini bisa sedikit memberikan kerangka pikir tentang ma huwa istiqomah, apa istiqomah itu. Kemudian syarat untuk bisa istiqomah dalam narasi para ulama ditarik simpulan. Ini pertama harus adanya keikhlasan hati. Hinggalah tidak ada istiqomah tanpa ketulusan hati. Ya, ini secara umum sebagaimana dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku menyuruh kalian untuk beribadah itu mukhlishina lahuddin, kecuali harus dengan ikhlas gitu ya dalam menjalankan perintah agama itu ya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ikhlas itu bagaimana Allah itu menjadi titik awal, titik berangkat, Allah pun menjadi bingkai atau prem pada saat kita ongoing proses, dan Allah pun menjadi titik finish kita. Jadi ikhlas itu kita berangkat apapun karena Allah, di perjalanan dalam berproses itu kita libatkan Allah, dan di akhir tujuan dari seluruh aktivitas kita itu kita peruntukkan kepada Allah ya. Saat kita mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, saat kita menunaikan zakat gitu, itu semuanya harus berada dalam keikhlasan. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Bahwa begini, seluruh term, seluruh perintah, seluruh anjuran yang berada dalam agama ya, perintah melakukan kebaikan, larangan menjauhi keburukan, kemudian instruksi Allah untuk melakukan ini dan itu dalam agama, semuanya harus berpijak pada keikhlasan, termasuk dalam istiqomah. Maka para ulama narik simpulan tidak ada istiqomah kalau kita belum bisa ikhlas. Jadi syarat pertama supaya kita bisa istiqomah, mari kita murnikan ya keimanan kita pada Allah, atau kita murnikan hati kita hingga ikhlas menjadi isi dari hati kita. Kemudian yang kedua, nah, syarat dari istiqomah itu harus memiliki kesabaran yang tinggi. Bukan sekedar sabar Ibu dan Bapak, tapi kesabaran kita itu memang harus tinggi ya. Kata Allah begini di Quran surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ibu dan bapak jamaah Khalifah Tur yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, isbiru, kata Allah, bersabarlah kamu. Nah, ternyata tidak hanya berhenti di kata, satu diksi ya. Allah melakukan repetisi, wasabiru gitu, dan lipatkanlah kesabaran kalian itu.
Ya, jadi Ibu dan Bapak, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar pada saat kita diberi ujian oleh Allah, itu ternyata harus berlipat ganda. Kata ayat ini, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, libatkanlah kesabaran kalian, warabitu, ya, dalam terjemah Kemenag ini diartikan siap siagalah di perbatasan negerimu. Kalau Bapak dan Ibu para pencinta tafsir, dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa makna lain dari warabitu itu berwaspadalah. Apa yang harus kita waspadai? Tentu adalah manuver setan. Ibu dan Bapak, iblis itu menggoda kita luar biasa. Kan fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratakal mustaqim. Iblis itu tersumbar di hadapan Allah. Ya Rabb, karena engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Termasuk hamba akan menyesatkan manusia untuk tidak istiqomah. Maka kata ayat lainnya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudara setan, wa ikhwanuhum minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, mereka tanpa mengenal lelah untuk menyesatkan hidup kita. Maka disebut juga summa la'atiyannahum min baini aidihim. Setan itu akan bermanuver menggoda kita dari sebelah kanan. Tidak hanya itu, ia pun gagal sebelah kanan akan menggoda kita di sebelah kiri. Mereka pun akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari semua penjuru mata angin. Mereka tanpa lelah akan menyesatkan hidup kita. Ibu dan Bapak, kita sering lelah puasa saum Senin Kemis. Pahami, setan tidak lelah menggoda kita. Kita seringkali lelah mengikuti kajian. Ingat, setan nggak pernah lelah menggoda kita. Kita seringkali lelah pada saat mau infak dan sedekah. Pahami, setan tidak pernah lelah menggoda kita. Kita seringkali lelah untuk tilawatil Quran. Pahami, setan tuh nggak pernah lelah menyesatkan hidup kita. Maka kata ayat ini, warabitu, dan siap siagalah, waspadalah atas seluruh manuver setan dalam menyesatkan kita. Wattaqullah, sertakanlah ketakwaan kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang bahagia, kalian menjadi orang-orang beruntung. Jadi ujung dari kesabaran yang berlipat ganda itu adalah kebahagiaan. Maka para ulama narik simpulan, selain kita meluruskan niat untuk ikhlas, miliki kesabaran. Sebab tanpa kesabaran yang berlipat, agak susah kita istiqomah. Kata ibu, mau istiqomah kajian subuh, capek, lelah, ngantuk, boring, nggak aneh gitu ya. Maka kita tinggalkan. Nah, dibutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Yang ketiga, syarat istiqomah dalam narasi para ulama, setiap kita harus memahami hikmah dan tujuan ibadah. Kita tidak mungkin istiqomah kalau kita tidak tahu apa sih hikmah dari ibadah yang diperintahkan itu. Maka pada kutub ini, kata Imam Nawawi, dibutuhkan kecintaan kita kepada ilmu. Kalau kita tidak cinta pada ilmu, tidak takwa pada ilmu, tidak iman pada ilmu, agak susah kita untuk bisa istiqomah. Ya, jadi ketika hikmah dari suatu ibadah kita pahami, maka akan muncul inner energy, muncul inner power dari dalam diri kita untuk terus kita istiqomah. Maka di antawis hikmah ibadah itu secara umum digariskan oleh Allah dalam Quran, ini surah Ali Imran 112, duribat alaihimud dillatu. Kata Allah, mereka diliputi kehinaan. Duribat itu hancur, roboh, rusak gitu. Alaihimud dillatu, ainama sukipu, di mana saja kalian berada. Ibu Bapak, kita akan hancur, kita akan roboh, kita akan rusak di mana saja kita berada, illa kecuali bihabli minallah, kita terus menjaga koneksitas diri kita dengan Allah, wa habli minannas, dan menjaga koneksitas kita dengan sesama manusia. Jadi hikmah dari setiap ibadah supaya kita terkoneksi dengan Allah.
Lalu apa jaminan Allah saat kita terjalin koneksitas dengan Allah? Nah, ada di ayat sebelumnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja di antara kita yang terkoneksi hatinya dengan Allah, janji Allah faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan. Kemana Allah menunjukkan kita? Siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Bahwa betapa di antara hikmah ibadah itu sesungguhnya akan menghantarkan kita pada hidup yang penuh dengan kenikmatan. Wa hablim minan nas, dan setiap ibadah itu adalah untuk menjaga koneksitas kita dengan sesama. Ibu dan Bapak, tidak ada keindahan dalam hidup ini melampaui koneksi diri kita dengan yang ilahi dan koneksi diri dengan sesama insani. Keindahan dalam hidup akan kita temukan. Seluruh visi, misi, dan orientasi ibadah yang disyariatkan oleh Allah supaya kita memenuhi dua aspek itu. Sayang, ada orang yang terlihat secara formal dekat dengan Allah, tapi dia tidak baik pada tetangga, tidak baik pada sesama. Ada orang yang terus dikir wirid bermunajat kepada Allah, tapi dia tidak punya kepedulian sosial. Maka saya mengapresiasi langkah Khalifah untuk program Semeru dan bencana yang ada di Garut. Ini adalah bagian dari menjalin koneksitas kita dengan sesama. Maka ketika kita berpartisipasi dan Bapak dalam kegiatan itu, insya Allah sebagaimana janji Allah pada ayat ini akan menghantarkan kita pada hidup yang penuh dengan kenikmatan. Berikutnya Ibu dan Bapak, kita percepat. Syarat istiqomah berikutnya, kata para ulama, dibutuhkan amal jama'i, dibutuhkan kebersamaan. Susah kita untuk bisa istiqomah kalau kita tidak punya kebersamaan. Nah, insya Allah sudah sekian hari Khalifah Tur bikin program kajian subuh. Dan alhamdulillah bisa bertahan minimal sampai hari ini. Kenapa? Karena ada amal jama'i, ada ikut serta banyak orang. Dan Ibu, dalam Al-Quran perintah untuk orang beriman lazimnya tidak diserukan secara infiradi. Mohon maaf, ini bisa kalau ada kalimat yang ada kata yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Perintah untuk orang beriman lazimnya tidak diserukan secara individu atau infiradi, tetapi selalu diserukan secara jama'i atau sosial. Contoh, Allah selalu berfirman ini, ya ayyuhalladzina amanusbiru tadi, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyeru ya ayyuhal mu'min, wahai orang beriman. Tapi Allah selalu bentuknya jama'i sosial, ya ayyuhalladzina amanu. Ini apa artinya? Kata para pencinta tafsir, bahwa seruan Allah dengan menggunakan bentuk jama'i bukan infiradi dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa berkomunitas, bersama-sama, berjamaah adalah hajat basariyah, kebutuhan dasar kemanusiaan. Jadi bersama-sama adalah kebutuhan dasar kita. Kalau kita tidak bersama-sama dalam kebaikan, berarti kebutuhan dasar kita hilang dari kehidupan kita. Bahkan berkomunitas, berjamaah, amal jama'i disebut juga sebagai darurah halaqiyah, kebutuhan pergerakan, ya, kebutuhan untuk sama-sama bergerak kita ini. Nah, sampai di Al-Hasr ini ayat ke-14 kata Allah, la tuqatilunakum jami'a, tidak akan ada yang bisa membunuh umat Islam jami'a sejauh umat Islam itu bersama-sama. Ini Allah mengisyaratkan begitu. Bahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah nyuruh kepada kita untuk bersama-sama, untuk tolong menolong gitu ya. Kemudian berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu akan menyertai mereka yang senantiasa bersama-sama dalam kebaikan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
wal jama'atu rahmatun, dan kebersamaan itu akan memantik datangnya rahmat Allah, wal furqatu adzabun, sementara bercerai-berai itu akan memantik datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang akan diberikan pada orang yang berjamaah itu dalam wujud istiqomah, keteguhan hati. Jadi Ibu dan Bapak, dibutuhkan kebersamaan. Hari ini kita bersama-sama dalam taklim. Ini nanti akan menghantarkan kita untuk bisa istiqomah. Berikutnya Ibu dan Bapak, kita percepat langkah. 5 menit lagi Ustadz. Gimana berapa menit lagi Pak Regi? 5 menit lagi Ustadz ya. 5 menit lagi. Oke, mudah-mudahan sampai. Terima kasih. Berikutnya ada langkah-langkah menuju istiqomah. Ini bisa diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kata Rasulullah begini, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hatta yastaqimu qalbuhu, sehingga hatinya istiqomah. Jadi ternyata langkah pertama mengistiqomahkan kehidupan kita diawali dari istiqomahnya hati. Berikutnya wala yastaqimu qalbuhu, hati kita tidak akan istiqomah hatta yastaqima lisanuhu, sehingga istiqomah lisan kita. Wala yadkhulu rajulunil jannata, dan tidak akan masuk seseorang ke dalam surga la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ketika dia tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatan dirinya. Jadi Ibu dan Bapak, langkah istiqomah kata ayat ini, pertama istiqomahkan dulu hati kita, yang kedua istiqomahkan lisan kita, dan yang ketiga istiqomahkan perilaku kita. Istiqomah perilaku diisyaratkan dalam larangan ini, bahwa tidak akan masuk surga seseorang kalau keberadaannya tidak membuat aman tetangganya. Nah, berikutnya bila saya ambil langkah-langkah bahwa istiqomah itu diawali dengan memperbaiki hati. Di Quran surah Sof ayat 5 Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubuhum." Maka tatkala hati mereka berpaling dari kebenaran Allah, maka azagallahu qulubuhum, Allah akan memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumul fasikin, Allah tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi Ibu dan Bapak, pertama istiqomah itu perbaiki dulu hati kita. Jangan sampai hati kita ini termasuk kualitas hati yang tadi, wallahu la yahdil qaumul fasikin, Allah tidak akan beri hidayah pada hati yang fasik. Saudaranya fasik itu zalimin, orang-orang zalim, munafikin, mubazzirin, musyrikin, kafirin. Artinya gini, kalau hati kita termasuk hati orang zalim, hati kita hati orang munafik, hati kita hati orang fasik, hati kita hati orang mubazir, hati kita hati orang musyrik dan orang kafir, itu tidak akan pernah kita memiliki istiqomah. Perbaiki dulu hati kita. Langkah yang kedua, teguhkan hati kita dengan syahadat. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, perbaiki hati, jangan termasuk kualitas hati saudaranya setan dari kalangan manusia yang 6 tadi. Yang kedua, teguhkan hati. Kata Allah di Ibrahim, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis sabit. Allah meneguhkan hati orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Kata para mufassir, qaulis sabit, hati yang teguh itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi teguhkan hati kita dengan menghidupkan syahadat dalam seluruh kehidupan kita. Tentu syahadat tidak hanya diikrarkan pada saat kita sholat. Sejatinya di luar sholat pun kita teguhkan. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati kita. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak, langkah untuk menuju syahadat itu adalah jaga lisan kita dengan istighfar. Nah ini kata Allah dalam Quran surah Fussilat, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di ayat ini ada kata fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin. Jadi teguhkan hati kita tadi dengan syahadat. Berikutnya jaga lisan kita dengan banyak beristighfar.
Kita percepat, berikutnya langkah keempat, mudawamah, kontinuitas menjalankan ibadah yang termudah. Jadi Ibu dan Bapak, untuk bisa istiqomah itu awali dari yang termudah dulu. Rasul bersabda, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qilla wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Amal yang kontinu walaupun dari yang termudah. Maka kata Rasul begini, ya Abdullah, la takum misla fulan, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Kenapa? Karena yaqumul lail fataroka qiyamul lail. Di satu saat dia bangun malam, tapi di saat lain dia tinggalkan salat malam itu. Ini berarti tidak kontinu. Jadi mulailah Ibu dari yang termudah. Kalau hari ini untuk istiqomah, kita bisa gampang sholat duha, ya sholat duha lah kita istiqomahan. Berikutnya harus bergaul dengan orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan bergabunglah kalian dengan orang-orang soleh. Kalau Ibu bergabung dengan orang soleh, akan ada semacam proses conditioning untuk istiqomah. Berikutnya teladani sirah para nabi dan para orang-orang soleh. Ibu dan Bapak, subhanallah, saat kita baca sirah sejarah para nabi dan orang-orang soleh, apa yang kita lakukan hari ini belum apa-apa, tidak ada apa-apanya. Yang terakhir, yakni berdoalah untuk istiqomah itu, memperbanyak doa yang bisa meneguhkan hati kita. Ibu dan Bapak, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 250 Allah ngasih contoh doa supaya kita teguh hati kita. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini wasabbit aqdamana, kita minta itu. Kemudian di Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang bisa kita pakai untuk memohon istiqomah pada Allah. Doa lainnya juga masih ada, ini kata Allah doa lainnya kan ada ini Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau dalam hadis, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ibu dan Bapak, karena waktu sudah habis, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit inspirasi. Saya berharap Ibu Empet bisa memberikan wejangan ya pada kita pagi hari ini sebelum nanti kita kalau ada diskusi. Sekian sementara separagi, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan penerimaannya juga dapat diterima dengan baik oleh para jemaah. Karena saya lihat pertanyaannya baru ada satu ini. Jadi sebelum lanjut kepada Bu Empet, nanti izinkan saya bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum, izin bertanya. Indah dengan istiqomah, Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu apabila kita punya rencana baik dan buruk. Mengabdi kepada Allah, orang bernyawa pasti merasakan kematian. Kita tidak harus takut kematian, tergantung dengan kebiasaan. Contoh, kalau kita kebiasaan baca Al-Quran, akan kabulkan doanya, tapi jika kadang istiqomah dalam beribadah, contoh sholat malam, beberapa tahun suka ada rasa fitur. Contoh, bangun selalu kesiangan dan harus bagaimana untuk kembali ke istiqomahan seperti sedia kala. Ini saya agak bingung pertanyaan atau pernyataan ya Bu. Bangun selalu kesiangan harus bagaimana untuk kembali ke istiqomahan seperti sedia kala. Mungkin pertanyaan itu ya. Oke. Yang di awal itu adalah contoh-contoh yang mungkin saya tangkap pertanyaannya begitu. Mohon koreksi kalau saya salah Bu Yuni. Selalu bangun kesiangan harus bagaimana untuk kembali ke istiqomahan seperti sedia kala. Demikian mungkin ya. Oke. Mangga Pak Regi. Kalau saya tidak salah tangkap, begini kan, satu, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat berbuat salah dan lupa. Ketika datang lupa, apa yang seringkali istiqomah, kita menjadi khilaf. Ya, biasa misalnya habis subuh kita tilawatil Quran, karena suatu ketika kita lupa, tilawatil Quran kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya,
kadar iman manusia itu kata Allah, al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman kita itu Pak Regi seperti dolar, fluktuatif. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Iya. Nah, kalau iman kita lagi naik, kita qaribu minallah, dekat dengan Allah. Tapi kalau iman kita lagi turun, ba'idu minallah, kita jauh dari Allah. Maka bila ada pertanyaan, istiqomah itu bagian dari kedekatan diri kita dengan Allah. Istiqomah itu berbasis tadi keimanan kita kepada Allah. Sementawis iman kita turun naik. Misalnya dulu kita seringkali bangun subuh, misalnya tiba-tiba akhir-akhir ini sering kesiangan. Itu sangat manusiawi, fluktuatif keimanan kita. Tetapi kita jangan terlena pada aspek itu, harus segera bangkit. Bagaimana cara membangkitkannya? Kata Nabi gini, al-imanu yajidu bit-ta'at, iman kita akan naik, akan bertambah ketika kita ongoing proses menuju ketaatan kepada Allah. Jadi pada saat hati kita berjalan menuju ketaatan kepada Allah, maka saat itu akan bangkit keimanan, termasuk kita akan punya inner energy untuk kembali pada kebaikan. Nah, sementara berikutnya wayan kusu bil maksiat, iman itu akan turun begitu drastis, bukan drastis lagi tetapi dramatis. Iman kita akan turun ketika kita ini produktif berbuat maksiat. Maka bagi Ibu Yuni, supaya kita bisa kembali istiqomah, apa yang harus kita lakukan? Maka tadi tingkatkan keimanan kita dengan apa? Dengan ongoing proses menuju ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah pada jalan menuju ketaatan itu kita akan diberi kekuatan untuk bisa istiqomah. Ya, itu Pak Regi, mudah-mudahan tidak puas. Ya, Bu Yuni mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Ustadz Aang. Barangkali masih ada pertanyaan yang lain, silakan ajukan angkat tangan atau langsung sampaikan. Saya mau tanya. Oh, yes. Boleh, Pak. Ibu Haja Syarifah Atmal ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Sebelum COVID, saya biasanya ke masjid, ngaji, kemudian salat suruh, pulang. Sekarang saat COVID, anak-anak melarang ya karena saya sudah tua, jadi saya sholatnya di rumah. Apakah bisa pekerjaan itu saya lakukan dengan bisa misalnya kita ngaji seperti biasa lah, habis sholat tahajud, subuh, habis kita ngaji seperti biasa, kemudian kita sholat suruh, boleh enggak? Gitu. Karena enggak. Kalau itu kita boleh. Apa enggak Ibu? Oke. Begini. Di masjid syaratnya gitu. Sekarang jadi di rumah ya. Ibu, begini. Kemarin kita 2 tahun yang lalu harus physical dan social distancing ya, termasuk dalam ibadah makhdhoh kita. Ini tentu bukan main-main. Ini sesuatu yang benar-benar zilzal, ujian yang menggoncangkan jiwa kita. Wujud konkretnya itu banyak saudara kita yang harus berpulang karena dikunjungi oleh COVID-19 itu. Karena begitu bahayanya, maka di kita itu kan ada maqasidus syar'iyyah, maqasidul khamsah. Bahwa hidup kita itu harus hifdun nafsi ya, menjaga nyawa kita. Bila nyawa kita ini terancam oleh social distancing oleh berkerumun sebagaimana kita berjamaah, maka sebetulnya kita bisa melaksanakan ibadah itu tidak berjamaah. Contoh, Ibu lazim dulu menjelang subuh tilawatil Quran di masjid, setelah sholat subuh Ibu dzikir sembari menunggu waktu isyraq, misalnya sholat syuruk gitu. Nah sekarang dilaksanakan di rumah, Ibu laksanakan saja di rumah, insya Allah pahalanya sama seperti di masjid gitu.
Kendati pun untuk sholat isyraq yang dilakukan di rumah itu ada dua pendapat. Isyraq tuh tempatnya hanya di masjid gitu ya. Kalau isyraq tuh tempatnya di masjid. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan tidak mesti di masjid, di rumah saja juga, asal belum beraktivitas yang lain, datang waktu isyraq lalu kita sholat isyraq, itu sama saja bisa, karena ju'ilatil ardi masajidan. Allah menjadikan seluruh hamparan bumi ini sebagai masjid. Rumah kita bisa menjadi masjid, teras kita bisa menjadi masjid. Sebab secara hakiki tadi ju'ilatil ardu masajid, dan Allah menjadikan seluruh muka bumi ini sebagai masjid bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam kondisi COVID-19, Ibu Amalia, yang tadi dilakukan di masjid bisa dilakukan di rumah. Jangankan isyraq, sholat Jumat saja kan bisa kita lakukan di rumah dengan diganti dengan sholat zuhur. Maka lanjutkan Ibu di rumah itu. Mudah-mudahan kita segera pulih ya. Pak Regi, kenapa itu disebut COVID? Karena konon itu datangnya dari Cina. Kalau datangnya dari Jawa jadi Mas Pid. Kalau datang dari Sunda jadi Kang Pid. Kalau datang dari Padang jadi apa? David. Datang dari Bali bahaya. Believe it or not believe it ya. Ya, believe it happen ya. Ya. Coronavirus disease itu aslinya Ustadz. Coronavirus. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan. Maaf, Ibu. Selama COVID dalam 2 tahun ini, suami saya, ponaan saya yang punya travel juga itu di Surabaya, berhaji juga. Kemudian ada 3, kakak saya berpulang semua. Ada 3 saudara. Makanya anak-anak ingatkan, udah mama di rumah aja. Betul, Ibu. Ya. Pilihan terbaik. Jadi, ini mudah-mudahan jawaban Ustadz juga memberikan jawaban atau kepastian kepada jamaah atau ibu-ibu dan bapak-bapak lain termasuk saya ya, bahwa kondisi saat ini memang para ulama juga menghimbau dan mengizinkanlah semacam itu untuk kita beribadah di rumah gitu ya. Itu semua demi alasan keamanan dan kesehatan seluruh umat gitu ya. Betul ya Ustaz? Baik, mungkin kita sudah hampir jam 6 nih. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Regi, kita dengar singkat saja dari Bu Empet ya. Kita lama nih nggak ngedengar nasihat beliau. Ya, ini saya mau beri kesempatan kepada beliau untuk menambahkan atau menyisipkan, melengkapi kajian dari yang sudah disampaikan dari Ustadz Afan. Silakan Bu Empet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sebetulnya banyak para pemateri, tapi saya sebagai orang tua menyampaikan bahwa permulaan yang untuk kita menuju istiqomah, yang pertama pasti harus hati yang ikhlas, yang sabar, yang bersyukur, dan ingin selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Yang tidak luput kita laksanakan doa. Bahwa doa tetap harus kita panjatkan kepada Allah untuk keistiqomahan kita. Dan dengan adanya istiqomah ini kita harus Allahumma dipaksakan dulu. Nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan dengan kebiasaan jadi kita akan terus istiqomah dalam menjalankan ibadah kita. Tetap bersilaturahmi seperti sekarang ini, tholabul ilmu. Kemudian tetap kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah keistiqomahan akan Allah berikan kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, dan apabila kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Itulah barangkali sekilas, dan mudah-mudahan lisanan zakiron, lisan harus selalu berzikir dan selalu kita hati didekatkan sekali kepada Allah, dan dengan kita mendekatkan kepada Allah, Allah akan membukakan makhrojan, jalan keluar di dalam segala urusan-urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kajian Subuh Khalifah ini ya, biasanya kita ada sesi resmi dan sesi tidak resmi ya.
karena ada sesi di mana jamaah ini ingin saling bertegur sapa, tepang sono gitu ya, atau berdiskusi. Insya Allah akan kami berikan kesempatan. Namun sebelum masuk kepada sesi non formal tersebut, izinkan kami untuk menutup dulu sesi resmi ini ya. Kepada Bapak Ibu yang berkenan, silakan untuk mengisi form absensi. Dan kepada Ustadz Aang, terima kasih atas pemaparannya pagi hari ini. Namun sebelum kita berpisah dan menutup, kami dari Khalifatur mohon kesediaan Ustadz Aang dan juga Bapak Ibu jamaah untuk kita memanjatkan doa ya kepada Wali Kota Bandung, Pak Odet Daniel ya, yang berpulang kemarin ya pada saat menjelang sholat Jumat. Jadi untuk itu mohon kesediaannya kepada Ustadz Aang untuk sekalian memimpin doa untuk beliau dan juga doa untuk kita semua agar diberi kesehatan, keselamatan selama pandemi ini masih ada. Silakan Ustadz, mohon kesediaannya. Nuhun Pak Ustadz Regi, Ibu dan Bapak, Allah telah ngasih contoh pada kita. Pak Wali Kota Bandung wafat di hari Jumat dalam kondisi terbaik. Dia menjalankan tugasnya untuk khutbah bahwa setiap kita akan dipanggil oleh Allah dalam kebiasaan kita. Kalau kita biasa maksiat, khawatir kita wafatkan dalam keadaan maksiat, maka istiqomahlah dalam kebaikan. Mereka yang menjaga sholat, insya Allah diwafatkannya dalam sholat. Mereka yang menjaga tilawatil Quran, diwafatkan dalam keadaan dekat dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak, kita semua yang masih hidup, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Almarhum Pak Wali Kota Bandung, Pak Muhammad Odet Daniel, mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga. Seluruh amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting Allah memberi contoh kepada kita. Seperti itu kita sejatinya harus wafat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ihfadna minal afati wal ahati wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Aang, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Semoga semua diberikan keadaan sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali di kajian esok pagi, lusa, dan seterusnya. Kepada Bapak Ibu sudah akan berkegiatan
Silakan jika ingin live duluan. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bersilaturahmi, kami kasih kesempatan ya, Mas